Yang kedua yang dibahas oleh beliau adalah tentang keutamaan sholat duha, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Jadi keutamaan, dan ini sering kita sampaikan saudaraku seiman, kalau anda ikuti materi kami tidak asing yang bahasa ini. Saya sering bahasakan, kalau ingin rajin berbuat sebuah ibadah, maka coba cari tahu tentang keutamaannya. Karena kalau kita tahu keutamaannya, otomatis kita akan kita akan tahu itu, ya. Kita akan terdorong untuk mengerjakannya. Sebagaimana juga anda kalau terbiasa dengan satu perbuatan buruk, anda cari tahu tentang ancamannya supaya anda meninggalkan. Salat duha memiliki keutamaan berdasarkan hadis-hadis di bawah ini. Yang pertama, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'huma min ad-duha. Di pagi hari, setiap persendihan salah seorang dari kalian harus bersedekah. Setiap kali tasbih, ucapan subhanallah adalah satu sedekah. Setiap satu kali tahmid, ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Setiap kali tahlil, ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Jadi setiap sendi-sendi kita ini ada 360 sendi, kita harus bersedekah agar selalu terjaga. Setiap kali takbir, ucapan Allahu Akbar adalah sedekah. Anda berzikir semuanya adalah sedekah. Itu satu sedekah dengan satu ucapan, ya. Memerintahkan kebaikan adalah sedekah, mengingatkan pada perintah-perintah Allah. Melarang kemungkaran adalah sedekah. Semua itu dapat tercukupi dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Hadis ini riwayat Muslim nomor 720. Jadi kita lihat teman-teman sekalian di sini bagaimana mulianya sholat duha itu. Anda begitu sholat 2 rakaat yang kurang dari 5 menit, ya, kita bisa bahasakan. Itu sudah cukup, insya Allah dijamin 360 sendi Anda aman. Selain pahala yang Anda dapatkan, ya. Itu hadis pertama tentang keutamaan sholat duha. Hadis yang kedua adalah hadits Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani 360 mafsalan fa alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsalin bi sadaqah. Setiap manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu harus dikeluarkan sedekahnya. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, siapa yang mampu berbuat demikian wahai Nabiullah, wahai Nabinya Allah? Artinya bersedekah setiap hari 360 sendi. Anggap kalau satu sendi 1 juta misalnya nilainya, 360 juta per harinya gitu. Maka Nabi SAW bersabda, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha. Saya ulangi, an-nukha'atu fil masjidi tadfinuha, wasyai'u tunahihi 'anit tariq, fa in lam tajid farak'atad duha tujzi'uka. Ketika mengeluarkan dahak di masjid, engkau lalu menimbunnya. Ketika ada sesuatu yang mengganggu di jalan, duri, potongan pohon, dahan pohon dan segala macam batu, lalu engkau menyingkirkannya. Jika tidak ada yang ditemukan, maka cukup bagimu 2 rakaat duha. Hadis ini riwayat Abu Daud dalam kitab Adab di nomor 5242, Ahmad jilid 5 halaman 354 dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahumullah. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan demikian adalah hadis Aisyah juga radhiyallahu anha secara marfu yang berbunyi, khuliqa kullu insanin min bani Adam ala 60 wa 300 mafsal. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan anak keturunan Nabi Adam dengan 360 persendian. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Az-Zakah nomor 1007. Jadi ini dalil yang kedua, ya, tentang masalah memang dalam tubuh manusia ada 360 sendi yang dia harus bersedekah setiap hari. Kalau hadis pertama tadi kan nggak disebutkan tentang 360 sendinya, ya, cuma disebutkan setiap hari harus, ya, setiap pagi anak Adam itu bersedekah untuk sendi-sendinya. Kalau dijelaskan kalau tasbih subhanallah sedekah, tahmid adalah alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah adalah sedekah, Allah Akbar adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, melarang dari kemungkaran adalah sedekah, dan digantikan semua itu dipenuhi semua dengan 2 rakaat salat duha. Kalau dalil yang kedua menjelaskan tentang memang ada 360 sendi di tubuh manusia. Hadis yang ketiga adalah hadis Nu'aim bin Hammar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah ya ibna Adam la tu'jizni min 4 raka'atin fi awalin nahari akfika akhirah. Allah Ta'ala Allah Maha Tinggi berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu lemah untuk beribadah kepadaku dengan 4 rakaat di awal siang. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir siang. Nah, jadi ini makna daripada la tu'jizni, jangan lemahkan aku, maksudnya adalah jangan luput beribadah kepadaku dengan meninggalkan duha di awal siang, sehingga aku pun tidak mencukupimu di akhir siang. Ya, sebagaimana diambil dari kitab Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab At-Tatawwu, bab tentang sholat duha nomor 1289. Jadi ini hadis tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi 2 hadis pertama menyebutkan tentang 2 rakaat sholat duha. Kalau ini menjelaskan tentang jumlah rakaat 4.
Dan keutamanya adalah kebutuhan Anda akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari itu. Kalau tadi kan yang hadis pertama kedua itu menyelamatkan 360 sendi kita. Hadis yang keempat adalah hadis Abu Darda dan Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Ya. Dan ini dinukil firman Allah hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya bani Adam, irka' li 4 raka'atin min awwalin nahari akfika akhirah." Wahai anak Adam, salatlah karena aku 4 rakaat di awal siang, saya waktu duha, niscaya aku cukupi kamu di akhir siang itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi dalam kitab Al-Witr nomor 475 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmidzi jadi 1 halaman 47. Ya. Hadis yang kelima ini semua tentang keutamaan ya. Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang keutamaan salat duha bagi orang yang duduk di masjid setelah salat fajar hingga matahari naik. Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammatin." Barang siapa yang sholat fajar berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari naik di waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Al-Jum'ah nomor 586 dan juga disahihkan oleh Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi jadi 1 halaman 181. Dan telah sahih ya dalam hadis bahwa Nabi SAW apabila selesai sholat fajar maka beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari naik dengan indahnya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Masajid di nomor 670. Jadi ini semua hadis-hadis tentang keutamaan sholat duha. Jadi kurang lebih kalau kita simpulkan, yang pertama adalah bisa seperti bersedekah untuk penyelamatan 360 sendi. Yang kedua, kalau sholat itu 2 rakaat duha. Kalau 4 rakaat, maka dipenuhi kebutuhannya pada hari itu. Dan hadis yang terakhir yang kita bahas adalah kalau dia gabungkan antara sholat subuh dan dia tidak pulang dari rumahnya sampai terbit matahari dan dia sholat duha 2 rakaat, biasanya juga ada yang mengatakan sholat syuruk ya. Tapi yang umumnya ulama bilang adalah sholat duha. Maka sama dengan pahala haji dan umrah. Apakah Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha? Karena dalam hadis riwayat Bukhari, Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi sholat duha, namun aku melakukannya. Apakah kalau Aisyah tidak melihat berarti Nabi tidak pernah melakukan? Maka kalau ada hadis munfi dengan musbit, al-musbit muqaddam, yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada yang tidak menetapkan. Begitu kaedah dalam menerima hadis. Dan hadis itu ada 3. Pertama, qauli, kedua, fi'li, ketiga, takriri. Tidak disyaratkan mesti pernah dibuat Nabi. Contoh, Sami'allahu liman hamidah. Yang dibaca Nabi, Rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi bil masyitan min syai'in ba'du. Tak ada makmum bacaannya lain. Sami'allahu liman hamidah. Apa dia baca? Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Nabi tak baca, Nabi tak pernah amalkan, Nabi tak pernah lakukan. Nabi tanya, siapa yang baca itu tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang baca doa itu tadi? Aku yang baca ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salatina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun di langit 39 ingin mencatat doa yang kau baca. Itu menunjukkan tidak mesti disyaratkan harus dilakukan Nabi. Tentang sholat doa, Nabi berpesan kepada Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili. Khalili, orang yang kucinta, berpesan kepada aku supaya tidak meninggalkan 3. Di antara pesan yang 3 itu, jangan sampai meninggalkan sholat doa. Adakah hadis Aisyah tentang Nabi sholat doa? Ada. Mana? Karena Rasulullah SAW yusalli. Nabi pernah sholat doa berapa rakaat? 4 rakaat. Summa yazidu ma syaa. Kemudian ditambahnya. Hadis Aisyah mengatakan tidak pernah aku lihat. Hadis Aisyah juga mengatakan Nabi sholat duha. Kenapa bisa satu rawi ada iktiraf, ada ikhtilaf? Hadis yang mengatakan tidak itu terikat dengan satu kondisi dan keadaan. Hadisnya sama-sama riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah sendiri yang mengatakan, yusalli arba'an, yang Nabi salat 4 rakaat, tetap 2 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, summa yazidu ma syaa, kemudian ditambahnya sesuka hatinya. Riwayat Abu Hurairah 2 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat, riwayat Ummu Hani 8 rakaat, riwayat Aisyah 4 rakaat tambah. Oleh sebab itu ada yang buat 2 rakaat, bagus. Yang buat 4 rakaat, bagus. Yang buat 6 rakaat, bagus. Yang buat 8 rakaat, bagus. Tapi PNS sholat duha sampai jamaah ngantri, bagus. Pegawai di kantor, ini kenapa antrian panjang orang mau ngurus KTP? Pegawainya sedang sholat duha. Ini jahil murakkab. Sholat duha dulu di rumah, baru berangkat di kantor. Jam berapa baru boleh sholat duha? Sholat duha sudah boleh ketika matahari terbit lewat setinggi anak tombak. Ini bumi, ini tombak.
setinggi tombak matahari sudah lewat, qaidah ramhi, sudah boleh sholat duha. Sampai kapan? 10 menit menjelang zawal tergelincir matahari. Kenapa Ustaz mengatakan sholat duha jam 9 jam 10? Waktu afdal. Pagi sebelum berangkat sholat duha dulu. Jam 7 sholat duha. Usalli sunnat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya nggak pakai usolli Pak Ustaz, nggak pakai usolli lillahi ta'ala. Jadi hadis kalau dia mengatakan tidak, itu menunjukkan dia terikat dengan sesuatu. Kalau ada dua hadis yang kontradiktif dibahas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtaliful Hadis, Ikhtilaful Hadis, kitab yang paling tua membahas tentang ikhtilaf hadis, tulis Imam Syafi'i, judulnya Mukhtaliful Hadis. Maka yang musbit, yang mengatakan ada, lebih didulukan daripada yang manfi, yang mengatakan tak ada. Begitu kaidah. Salat duha ya, minimal 2 rakaat ya. 2 rakaat, kalau enggak boleh 4 rakaat ya, atau lebih daripada itu tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah ya. Karena Rasulullah SAW yusalli duha arba'an wa yazidu masya Allah, hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW salat duha 4 rakaat dan dia menambah lebih dari itu yang Allah kehendaki. Jadi boleh 2 rakaat minimal, kemudian 4 rakaat dan boleh lebih daripada itu. Ada riwayat datang 6 rakaat, ada riwayat 8 rakaat, ada riwayat 12 rakaat ya, terserah seorang salat duha ya. Ada sahabat bercerita ya, karena Nabi SAW idza asbaha salat subuh ashabi fil masjid, thumma yajlisu fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu'a syams. Nabi setelah salat subuh berzikir sampai terbit matahari. Wa kana ashabuhu radhiyallahu anhum yujalisuna Rasulullah SAW, para sahabat ada juga di situ. Sebagian mereka terkadang ngobrol di masjid ya. Terkadang wa dzakaru min amril jahiliyah fa yadhakuna. Terkadang mereka cerita tentang masa jahiliyah, bagaimana mereka dulu, kenangan masa lalu, dan mereka terkadang tertawa di masjid. Rasulullah SAW lewat, Rasulullah SAW hanya yabtasim, Rasulullah hanya tersenyum. Ya sahabat mungkin bersyukur kepada Allah dengan kita dulu begini, sekarang alhamdulillah begini, boleh di masjid. Kadang-kadang obrolan dengan tawaan sedikit yang ringan tidak jadi masalah. Ini pernah dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi dan Nabi hanya tersenyum. Jadi jangan lupa sisihkan waktu untuk salat duha ya. Dan salat duha yang terbaik adalah hina tarmidul fisal. Kata Nabi SAW, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat duha yang terbaik itu adalah ketika anak onta kepanasan. Itu anak onta dia tidur di tanah, ketika matahari semakin tinggi dia mulai kepanasan, dia berdiri karena kepanasan. Itu sekitar jam 10, jam setengah 11. Kira-kira demikian. Itu waktu salat duha terbaik ya. Seorang bisa salat duha di awal, pingin salat duha lagi silakan. Tidak jadi masalah. Babu tajwiz salat duha min irtifa'i syamsi. Ini bab lain lagi, bab 207. Bab melakukan salat duha itu setelah tajwizi, setelah melewati irtifa'i syamsi, matahari meninggi. Ini akan menjelaskan tentang waktu salat duha. Ila zawaliha, sampai matahari sebelum tergelincir di atas kepala. Selagi matahari belum di atas kepala, maka itu waktu duha. Waktu duha terbentang dari matahari terbit, kita tunggu sejenak sampai setinggi qadra ramhin. Itu kalimat Nabi. Qadra ramhin artinya apa? Setelah matahari terbit, meninggalkan landasannya, meninggi, dan antara matahari dengan tanah itu diperkirakan 1 tombak. Itu hanya perkiraan saja. Mungkin sederhananya adalah kalau di bawahnya bisa dikasih matahari lagi. Atau kalau menit kurang lebihnya 10-an menit, 11 menit, 12 menit. Maka setelah meninggi itulah waktu duha. Waktu duha. Wal afdal, dan yang paling utama, antusalla. Salat duha itu dilakukan inda ishtidadil harri, waktu mulai panas muat. Jadi 1/4 siang. Kalau siang dibagi 4, setengah, separuh, setengah, 1/4. Ini separuh daripada jam 6 sampai jam 12 berarti apa? 6 sampai jam 12 itu 6 jam. Berarti 6 jam ya 3 jam. 3 jam setelah matahari terbit. Kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah waktu yang paling tepat, paling bagus kita kalau ingin melakukan sholat duha. Wartifa'id duha, dan setelah meningginya waktu duha. Jadi setelah meninggi, mulai meninggi, itulah paling bagusnya, paling meninggi dan mulai memanas. Waktu duha adalah di saat matahari mulai meninggi, meninggalkan landasannya setinggi ramah, setinggi tombak. Kemudian setelah itu meninggi lagi dan mulai panas. Itulah waktunya sholat waktu utama sholat duha. An Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Zaid bin Arqam, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, annahu ra'a qauman, beliau melihat satu kaum yusalluna minad duha, melakukan salat duha. Faqala, kemudian berkata, kemudian Sayyidina Zaid berkata, amala qad alimu anna salata fi khairi hadis afdal. Apakah mereka itu tahu bahwasanya selain waktu ini ada lebih bagus? Jadi ceritanya begini, Zaid bin Arqam melihat orang melakukan sholat duha itu awal-awal, habis matahari terbit langsung melakukan matahari terbit, setelah meninggi sekitar 10 menit tadi tiba-tiba langsung sholat. Kemudian Sayyidina Zaid bin Arqam menegur, apakah mereka tidak tahu bahwasanya ada waktu yang lebih bagus daripada waktu saat ini?
Lalu Sayyidina Zaid bin Arqam menukil, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala bersabda, salatul awwabina, salat awwabin. Jadi salat awwabin itu, salat duha itu disebut juga salat awwabin. Awwab itu artinya orang kembali kepada Allah. Salatnya orang yang tobat, salatnya orang yang rindu kepada Allah, itu namanya salat awwabin. Dan takbir Nabawi, ungkapan dari Nabi, salat awwabin itu adalah salat duha. Di sana ada pendapat salat awwabin adalah salat yang dilakukan beberapa rakaat setelah maghrib. Akan tapi lihat, ini adalah langsung lafaz dari Nabi, salat awwabin adalah salat duha. Yang menjadikan salat awwabin adalah bainal isya'i, ini antara maghrib dengan isya 2 sampai 6 rakaat, tidak ada masalah. Cuma tidak bisa mengalahkan awwabin ini makna ini, karena ini adalah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwabin, salat awwabin, salatnya orang yang kembali kepada Allah. Yang sedang salat duha ini namanya orang awwabin, tandanya orang tobat beneran itu. Kalau sudah mulai rindu salat duha itu. Hina tarmadul fisalu, mulai memanasnya al-fisal itu anak unta. Al-fisal anak unta itu, sebab unta itu kalau yang pernah umrah, semoga bisa umrah, yang belum. Kalau anda pergi kemana itu lupa saya, ke daerah kalau ke Arafah itu keliling-keliling biasanya langsung ke susu unta. Lumayan anda tahu panasnya di sana nanti. Jadi anak unta itu kan dijemur. Jadi kalau sudah mulai jam 9 kelihatan pundaknya anget. Nah, itulah waktunya sholat duha yang lebih bagus. Dikatakan yaitu mulai meninggi seperempat tadi. Seperempat dari siang itu. 3 jam dari waktu terbit matahari, kurang lebihnya seperti itu. Yarmadu bi fathit ta'i wal mim yarmadu wa bid dadi al mu'jamati dengan dot yang bertitik yarmadu. Yakni syiddatul hari, sangat panas. Wal fisal jam'u fasil wa huwa as-saghir minal ibil. Fasal itu jam' fisal jamak fasil, yaitu onta kecil. Selesai. Rahasia kaya dengan sholat duha. Banyak orang itu yang protes, saya udah duha tapi nggak kaya. Katanya kalau duha bisa kaya. Jawabannya simple, duhamu keliru. Sholat duhanya nggak keliru, tapi caramu sholat duha keliru. Kelirunya di mana? Sholat duha itu bukan sholatnya pengangguran, bukan sholatnya orang malas. Sholat duha itu sholat yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang rajin bekerja. Jadi Nabi punya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang kalau pagi itu aktif, sudah ke pasar, udah kerja. Sama Nabi diajari, ya, di tengah kesibukan tersebut hendaknya kamu sholat sunnah duha. Nanti kebutuhanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya sholat duha biar sugih itu, syaratnya ya sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi para sahabat. Ya, para sahabat itu tengah-tengah sibuknya kerja, sholat duha. Nah ini banyak tengah-tengah nganggur sholat duha. Bedanya besar atau kecil tuh? Besar kan? Jadi nomor 1 tuh kalau pengen sugih, ya duhanya kerjakan ketika sibuk kerja. Dihargai. Oh sibuk kerja ingat Allah, sama Allah ingatnya di tengah sibuk kerja, diganti dengan kecukupan yang luar biasa. Nah kalau pengangguran sholat duha ya kabeh iso. Ya kabeh iso, itu biasa-biasa saja. Lah Anda kok ternyata sekarang di Ar-Raudhah nanti Ramadan di sini ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sudah 16 hari ya. Itu kalau duha ya biasa-biasa saja. Ora kaget. Kenapa? Pengangguran. Ya kan ya pengangguran, kuliah yang enggak gitu toh. Istirahat, enggak kuliah, nyantai, enggak ada kerjaan. Ke pasar juga tidak. Kok duha? Ya dapat nilai pahala tapi biasa-biasa saja. Pahalanya besar tapi biasa-biasa saja. Yang besar dan sangat-sangat luar biasa kalau nanti kamu ketika sibuk kuliah, ya sibuk kuliah, yang lain itu ke kantin makan, kamu gelar sejadah di dalam kelas. Oh boleh-boleh saja. Lalu yang mencak-mencak di kelas boleh, masa kamu gelar sejadah nggak boleh? Ya kan? Selama yang penting bukan jam pelajaran kan, di kelas boleh ngapa-ngapain toh? Boleh. Yang haram jangan. Yang haram jangan. Kan boleh mau tiduran, boleh ngapain boleh kan? Gelar sejadah 2 rakaat duha. Insyaallah dibilang temannya sok gak usah ngurus. Ya, dilihat oleh malaikat ini saat sibuk dia mau 2 rakaat duha. Nah, dia menyisakan atau menyempatkan waktunya untuk duha itu sama Allah diganti kesibukannya dipenuhi. Jadi kalau sibuknya cari ilmu dikasih ilmu. Kalau sibuknya cari duit dikasih duit. Ya sibuknya butuh hajat suatu dipenuhi